Saudara, marak kasus keracunan, apa saja yang perlu dievaluasi dari pelaksanaan MBG? Kita ulas bersama Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji. Selamat pagi, Mas Ubaid. Selamat pagi, Bang Mario. Terima kasih Mas Ubaid sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi dan juga bersama anggota Komisi 9 DPR fraksi PDI Perjuangan, Edi Wuryanto. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Mas. Terima kasih Pak Edi sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi dan juga kami sedang menghubungi pakar gizi Dr. Dian Kusumadewi serta perwakilan dari Badan Gizi Nasional, tapi hingga saat ini kami masih terus menunggu konfirmasinya. Saya ke Mas Ubaid terlebih dahulu. Mas Ubaid, dari catatan Anda sampai hari ini data yang dimiliki ada berapa korban keracunan MBG dari pemantauan? Iya, jadi korbannya ini semakin lama semakin banyak dan peningkatannya tidak di angka ratusan tapi ribuan ya. Benar tadi yang disampaikan beberapa kalangan itu datanya di sekitar angka 5.000 itu minggu yang lalu. Kemudian Pak Kodari tadi juga menyebutkan angkanya juga sekitar 5.000 itu di 17 September ya. Itu sudah seminggu yang lalu. Nah, kalau sekarang data JPPI yang terupdate itu sudah naik 1.000. Jadi ada 6.452 ya. 6.000 lebih saat ini berarti ya? Iya, saat per hari ini. ini. Jadi kalau seminggu lalu memang di angka 5.000, tapi sekarang per hari ini sudah 6.452. Jadi udah naik 1.000. Karena itu kami mencermati bahwa ini kenaikannya sudah tidak ratusan lagi, tapi per minggu bisa ribuan. Karena itu kami mendesak supaya ada penetapan status kejadian luar biasa ya. Karena kami tentu mengutamakan keselamatan anak-anak, nyawa anak-anak gitu. Sehingga ini tentu perlu ada evaluasi yang serius, semua pihak duduk bareng gitu ya. Karena ini simpang siur di sekolah, orang tua, anak-anak. Justru sekarang kami menerima banyak surat ya dari sekolah, kemudian dari orang tua, itu mereka pada menolak ya, karena ya mereka trauma dengan anak-anaknya yang pernah keracunan atau sekolahnya yang pernah kejadian keracunan, tetapi pihak dapur ternyata tidak bertanggung jawab penuh gitu, sehingga mereka menuntut ada evaluasi, ada perbaikan sistemnya, tata kelolanya gitu. Oke, Mas Ubaid, kalau dari ini total yang Anda hitung sehingga saat ini 6.000, apakah memang ini ada di daerah mana saja yang mayoritas terkena dan apakah memang ada mungkin saja daerah yang sebelumnya sudah kena berjalan normal kembali terus kena lagi, atau memang ini bersifat baru semua dari pantauan Anda? Iya, yang paling parah itu ada di Jawa Barat ya. Angkanya sudah lebih dari 2.000 dan juga Jawa Barat ini juga melibatkan di kabupaten kota yang kejadiannya nggak hanya sekali tapi tadi yang Bang Mario sampaikan berkali-kali gitu ya. Jadi tetapi kami ini kan menyebar relawan untuk melakukan pemantauan itu kan di seluruh kabupaten kota dan juga provinsi, dan dari 6.000 itu ternyata merata ya di hampir 18 kita temukan per hari ini itu sudah 18 provinsi yang sudah ada kasus keracunan. Termasuk di kabupaten kota juga merata ada banyak di kabupaten kota gitu. Karena itu kami berkesimpulan sebenarnya ini problemnya tidak hanya di level dapur ya, tetapi juga di level BGN. Sistem yang dibikin oleh BGN, kemudian tata kelola yang diterapkan oleh BGN, kemudian quality controlnya, pengawasannya gitu. Kalau JPP ini kan kami banyak bersinggungan dengan stakeholder di sektor pendidikan gitu ya. Sekolah-sekolah ketika ada banyak keracunan MBG, itu dinas pendidikan sama sekali tidak tahu, sama sekali tidak dilibatkan gitu kan. Kemudian Kementerian Kesehatan di banyak daerah, dinas-dinas kesehatan juga tidak tahu, tidak banyak dilibatkan gitu. Sehingga ketika ada banyak keracunan, kemudian perangkat Kementerian Kesehatan itu kan sampai sekolah-sekolah. Di sekolah itu ada UKS, di masyarakat ada posyandu, semua itu tidak libatkan di dapur, kemudian quality control MBG itu. Saya ke Pak Edi. Pak Edi, bagaimana dari DPR sendiri melihat JPPI sudah punya catatannya sendiri, dari DPR seperti apa catatannya?
Ya, Pak Mario, jadi Mas Ubaid tadi benar juga. Kemarin juga sudah kita bahas di Komisi 9 dengan Pak Ubaid. Jadi intinya bahwa Presiden kan keinginannya mulia itu, program untuk membantu rakyat miskin agar tidak terjadi malnutrisi dan stunting, dan itu akan berpengaruh terhadap quality SDM. Nah, sejak awal kami sudah memberi warning, ada PP 86 2019 yang mengatur tentang keamanan pangan, terutama pangan olahan siap saji yang melibatkan antara BPOM dan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah. Kan persoalannya ini kan keracunan kan. Kalau ada keracunan, Mas Ubed tadi benar, berarti ada tata kelola yang ada di SPPG itu tidak baik atau berjalan tidak baik, atau sistem yang ada di BGN tidak berjalan dengan baik. Karena itu kami mendorong bahwa BGN ini tidak bekerja sendirian. Dia harus menjalin kerjasama intensif dengan Badan POM, lalu pemerintah daerah, dinas kesehatan dan puskesmas yang memiliki resources dan infrastruktur untuk membantu BGN di dalam pengawasan makanan siap saji ini. Ini nggak mudah, karena jujur Presiden menaikkan angka target di 2025 5.000 menjadi 30.000 dapur. Ini bagi BGN berat kalau dikerjakan sendiri, sehingga yang terjadi sekarang kan peran BPOM dan peran Kementerian Kesehatan dan peran pemerintah daerah kan dianggap lemah. Tadi yang disampaikan Mas Ubed benar, pengamatan saya, Dinas Kesehatan tidak berjalan dengan efektif. Menurut Anda apakah memang sebenarnya evaluasi ini dianggap lambat? Karena posisinya saat ini dari data JPPI sendiri sudah 6.000 sebenarnya. Harusnya kemarin-kemarin melihat seperti ini ya, seperti yang Anda bilang tadi, harus dilakukan evaluasi secepatnya sebenarnya. Ya, BGN kan fokus pada kuantitas ya, mengejar serapan anggaran yang rendah dengan cara meningkatkan jumlah dapur mencapai target 30.000, baru serapan anggarannya kena. Kalau berpikirnya kuantitas, pasti kualitasnya terabaikan. Karena itu ya siapa yang mikir kualitas dapur ini? Kan bukan hanya BGN sendiri. Di situ ada BPOM, di situ ada Pemda, di situ ada Dinas Kesehatan, di situ ada Puskesmas. Maka pelatihan pada SPPI, pengawasan keamanan di lapangan, mulai dari produksi, mulai dari penyimpanan, pengangkutan, perdagangan, ini harus ada pihak BPOM dan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan yang terlibat di situ. Dengan demikian maka kalau ada keracunan ini, siapa yang paling bertanggung jawab adalah bukan hanya BGN tapi BPOM dan Kementerian Kesehatan. Pak Edi, tapi kan terkait dengan kuantitas ini, jumlah serapan ini kan berhubungan juga dengan anggaran yang diserap sebenarnya. Sehingga pemerintah fokusnya sebenarnya untuk sambil berjalan yang kualitas itu, kuantitasnya juga menjadi faktor utama untuk anggaran terserap ini. Menurut Anda itu masih salah? Saya kira BPOM harus melakukan penjaminan mutu internal ya untuk menjamin quality tadi. Jadi dia harus memiliki sistem pengawasan kepada semua SPPI dan ahli gizi dan semua yang terlibat di dapur ini melakukan SOP dengan benar. Dia harus memiliki itu. Tapi penjaminan mutu eksternal yang melibatkan BPOM, Kemenkes itu juga harus dilakukan. Sehingga dari dalam dia kontrol quality-nya, lalu dari luar dia lakukan pengawasan dengan baik oleh BPOM dan Kemenkes atau Dinas Kesehatan atau Puskesmas sekalipun. Di samping itu pada jangka menengah panjang BPOM harus melakukan akreditasi kepada semua SPP, semua dapur. Dengan akreditasi yang baik maka akan terdeteksi mana yang baik, mana yang cukup, mana yang kurang. Nah yang kurang itu warning. Tapi saya setuju dengan Mas Ubed tadi, kalau ada dapur yang ada kasus keracunan maka sebaiknya dapur dihentikan dulu sambil dievaluasi. Saya sebelum ke Mas Ubaid saya ingin perkenalkan dulu. Baru saja bergabung dengan kita pakar gizi Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas FK Universitas Indonesia, Dr. Dian Kusuma Dewi. Selamat pagi Bu Dian. Selamat pagi, Mas. Terima kasih Ibu sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi. Tahan sebentar Bu, saya ke Mas Ubaid dulu. Mas Ubaid, kalau kata Pak Edi, kuantitas, kualitas harus berjalan seimbang. Bahkan sebenarnya kualitas sebenarnya yang harus di fokus utamanya ketimbang kuantitas. Tapi kan ini sebenarnya berhubungan dengan anggaran terserap
penyerapan anggaran. Menurut Anda seperti apa? Kuantitas sama kualitas itu sebenarnya bisa jalan sinkron ya. Ya, Kalau perencanaannya bagus, ya, ya kan. Kalau sejak awal itu direncanakan dengan matang, dibangun sistem yang ya. kuat, tata kelola yang sistematis dan seterusnya, maka kuantitas dengan kualitas itu bisa seirama Ya. gitu. Tapi dalam kasus MBG, kasus keracunan, Hmm. itu kan sejak awal program ini running itu kan sudah ada kasus. Memang jumlahnya 200 ya, Ya. ratusan masih gitu kan. Dan sudah clear itu. BGN juga mengatakan ketika kasus masih ratusan itu kami akan Ya. evaluasi, kami akan investigasi. Tapi nyatanya hasil evaluasinya apa gitu loh. Sehingga kami di sekolah kemudian orang tua khawatir karena sudah dievaluasi, sudah diinvestigasi, kok malah sekarang jumlahnya malah ribuan. Ya. Itu yang mengkhawatirkan banyak sekolah dan orang tua gitu. Oke. Karena mereka fokus pada keselamatan anak gitu. Oke, saya ke Budian. Budian, dari permasalahan yang terjadi, keracunan makanan pun juga permasalahan yang terjadi terkait dengan MBG ini. JPPI tadi memberikan info jumlah terakhir 6.000 sampai saat ini. Dari pemenuhan gizi, keahlian Anda, apa yang menjadi fokus dari Anda melihat terkait dengan keracunan MBG ini? Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Untuk melihat kondisi yang sedang marak saat ini, Ya. sebetulnya kita kembali lagi saja pada cara-cara monitoring dan evaluasi dari setiap program yang ditawarkan. Nah, untuk program ini mungkin sama halnya dengan kita kalau quality control pada perusahaan, ya Mas ya. Jadi ada yang namanya sistem manajemen keamanan pangan yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengontrol bahaya yang mungkin dapat terjadi dalam produksi makan tersebut ya. Karena kan kita mulai dari mungkin pembelajaran, pemilihan bahan makanan sumber, kemudian cara masuknya ke dalam posko yang akan nanti mengolah, kemudian cara pembersihan makanan tersebut, cara pengolahan, pemasakan, sampai distribusinya. Jadi itu mungkin yang memang harus dilihat semuanya. Jadi dalam prinsip ada yang namanya HACCP, yaitu Hazard Analysis and Critical Control Point. Jadi ada beberapa aspek yang semuanya harus dilihat oleh pakarnya. Jadi di situ dilihat dari mulai analisis bahaya, kemudian penentuan critical control point, batas kritisnya seperti apa, pemantauan, koreksi, sampai verifikasi dan perlu ada dokumentasi. Oke, Budian, kalau melihat ada kasus misalkan makanan basi, ini soal apa sebenarnya? Apakah pemilihan bahan makanan yang salah atau penyajiannya sebenarnya? Ya, itu dia. Jadi semua harus dilihat. Jadi mulai dari bahan makanan sumbernya sendiri, apakah memang sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan? Apakah memang sudah sesuai dengan misalnya rencana atau wacana pembelian dan pemilihannya. Kemudian bisa juga nanti pada saat pembersihannya gitu ya, dicuci dan lain-lain. Atau bisa juga pada saat pengolahannya. Apakah alat makannya juga bersih atau bahan makanan memang yang sesuai dengan yang direncanakan atau ada perubahan di situ. Jadi bisa semuanya sampai pendistribusiannya. Begitu juga kalau selesai memasak gitu kan, apakah penempatannya dalam kotak makanan itu juga sesuai. Apakah menutupnya juga tidak langsung ditutup. Seperti kita tahu kalau makanan panas ditutup itu kan memang mudah basi. Seperti itu Mas. Oke, Budian, kalau kita berbicara satu dapur misalkan harus menanggung puluhan ratusan anak. Dalam waktu setiap hari kita makan. Menurut Anda, apakah memang dengan penyajian yang ya kita bisa bilang cepat seperti ini, bisa tidak terhindarkan hal-hal keracunan seperti ini? Atau sebenarnya ini ya lumayan beresiko tinggi dengan penyajian yang dibutuhkan kecepatan, terus juga harus melihat lagi gizi apa yang baik buat anak dalam waktu yang begitu singkat. Menurut Anda bisa dihindarkan tidak sebenarnya keracunan kejadian-kejadian seperti ini? Makanya sistem ini memang perlu ada gitu ya Mas ya. Sistem ini dibuat untuk mengidentifikasi resiko-resiko yang mungkin terjadi. Kalau sistem ini tidak berjalan dengan baik, tentunya ya yang sekarang terjadi mungkin aja dari salah satu alur dalam penyajian
atau pembuatan MBG tersebut. Gitu. Jadi yang harus dilihat adalah monitoring evaluasinya. Kira-kira di mana ini, dan itu tidak sama pada setiap posko tentunya ya. Jadi posko-posko yang satu dengan yang lain belum tentu sama, sehingga terus menyebabkan hasil akhir yang seperti yang sedang diberitakan Marak saat ini. Oke, saya ke Pak Edi. Pak Edi, bagaimana kemarin Bu Puan sudah memberikan pernyataan bahwa DPR akan mengevaluasi dan akan turun langsung katanya. Evaluasi seperti apa dan aksi seperti apa yang akan dilakukan oleh DPR turun langsung nanti ini? Ya, minggu depan kami akan usulkan mengundang 3 mitra ya. 1 BGN sendiri, 2 Kemenkes, yang ketiga Badan POM, yang itu wilayah kerja Komisi 9 untuk mengevaluasi ini secara total. Agar peraturan pemerintah berjalan dengan baik, seluruh pihak ini dalam pengawasan semakin intensif. Yang kedua, tanggal 3 Oktober nanti kami sudah mulai masuk reses. Maka semua anggota Komisi 9 akan turun ke dapur SPPG untuk melihat ekosistem di lapangan apa masalahnya. Jadi dugaan-dugaan selama ini yang sudah kita bahas beberapa hari terakhir ini, coba nanti di lapangan kami akan cek. Tapi yang lebih penting dari itu memang keterlibatan pemerintah daerah itu sangat minim sekali. Seperti yang disampaikan Mas Ubed tadi. Bupati, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, sampai tidak tahu, sampai tidak dilibatkan. Sementara ini program berhubungan dengan ibu hamil, ibu menyusui. Nah, ini yang nanti kita cek di lapangan. Dengan begitu nanti kami akan lebih bisa mendorong keterlibatan stakeholder baik BGN, BPOM, pemerintah daerah, dinas kesehatan, bahkan TNI Polri yang ada yang selama ini mendukung, itu kita akan sinergikan sehingga semuanya akan keroyokan bagaimana memperbaiki kualitas SPPG ini. Oke, berarti yang kita tangkap salah satu usulan solusi dari DPR kepada BGN adalah mencoba untuk memberikan peran aktif kepada pemerintah daerah ya ke depan. Oh ya, karena dia juga memiliki tanggung jawab dalam hal pemeriksaan terhadap kegiatan atau produksi makanan, penyimpanan, pengangkutan, perdagangan. Kalau itu mengkhawatirkan bagi rakyatnya, saya kira pemerintah daerah melalui dinas kesehatan berhak untuk masuk ke SPPG. Demikian juga BPOM di daerah juga berhak masuk, karena ini wewenang mereka yang diatur di dalam regulasi. Agar juga mereka menjadi pengawas yang independen dalam soal tata kelola SPPG ini. Oke, Mas Ubaid, ini sejalan dengan apa yang akan dikusulkan oleh DPR terkait dengan keterlibatan pemerintah daerah. Karena selama ini pemerintah daerah bercerita bahwa ya mereka tidak pernah dilibatkan. Segala sesuatu itu memang langsung diatur dari pusat atau BGN sendiri. Menurut Anda, bagaimana nanti peran pemerintah daerah ini lebih spesifik untuk bisa memantau sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali? Ya, memang idealnya tadi Pak Edi sampaikan soal keterlibatan pemerintah daerah dan semua pihak. Dan juga tadi Budian soal kualitas monitoring masuknya gizinya dan seterusnya gitu. Jadi bagi kami yang ada di lapangan itu memang SPPG ini yang bermasalah tidak hanya yang ada kasus keracunan gitu ya. Kalau yang ada kasus keracunan itu kan jelas masalah besar dan menyangkut jiwa anak yang saat itu juga harus segera ditangani dan harus disikapi gitu. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana dengan SPPG yang belum ada kasus keracunan gitu ya. Dan ternyata laporan dari masyarakat ya dan juga sekolah-sekolah ternyata ada banyak sekali menu-menu yang disajikan ke anak-anak yang harus dimakan oleh anak-anak ternyata gizinya juga tidak jelas. Oke, bukan keracunan tetapi sorry Mas Ubaid saya potong. Bukan keracunan tapi masalah gizi ya yang memang tidak sesuai standar. Iya, jadi untuk kasus SPPG yang tidak ada keracunan itu bukan berarti tanpa ada masalah. Juga ada banyak masalah terkait dengan kualitas gizinya, kemudian menu yang disajikan. Kemudian ada masalah juga soal ternyata menu-menu yang disajikan di sekolah-sekolah itu banyak sekali ya yang itu dibuang-buang. Dan sekolah juga sudah punya banyak cara bagaimana membuang menu secara aman itu ya. Ada yang harus di bawah wadah dari rumah lalu dipindahkan gitu. Jadi sebenarnya kasus di SPPG dan juga MBG di sekolah-sekolah itu tidak hanya kasus keracunan. Tapi ada banyak kasus-kasus yang lain termasuk soal tujuan MBG itu. Tujuan MBG itu kan
peningkatan angka ketercukupan gizi di semua daerah dan semua anak. Itu yang belum tercapai sampai hari ini gitu. Oke, tapi Mas, sorry, tapi kan bukannya ada pengawasan sebenarnya setiap dapur itu bahwa ada ahli gizi yang menghitung atau ahli gizi yang memantau untuk ukuran gizi yang nantinya akan diberikan kepada anak-anak? Iya, kalau menurut pemantauan JPPI itu masih katanya gitu. Tapi nyatanya nggak ada. Oke. Apa yang disampaikan Pak Edi tadi juga hampir sama, yang ada di lapangan nggak ada. Keterlibatan dinas pendidikan, ya karena ini urusan sekolah ya kan. Kemudian dinas-dinas kesehatan sama sekali nggak ada. Padahal penyuluh kesehatan kita punya banyak sekali ya. Posyandu kita punya banyak sekali. Di sekolah itu ada namanya unit kesehatan sekolah. Sama sekali nggak dilibatkan. Karena itu ini bukan soal keracunan, tapi soal pemenuhan gizi itu juga bermasalah. Oke, saya ke Budian. Budian, bagaimana dengan apa hasil temuan dari JPPI, Mas Ubed dan kawan-kawan, bahwa keracunan ini satu sisi, tapi yang tidak terlihat belum tentu bahwa kita bilang tidak ada masalah. Salah satunya adalah pemenuhan gizinya yang sampai saat ini belum terlalu maksimal kepada anak-anak. Ya, baik. Jadi ini ada dua hal yang dibahas ya mengenai tadi masalah keracunan dan pemenuhan gizinya. Kalau kita lihat dari pemenuhan gizinya, sebetulnya kita harus memperhatikan kebutuhan kalori dari setiap individu, di mana anak-anak itu ada perhitungannya tersendiri. Jadi kita harus memberikan kalori yang sesuai. Kalau kita sudah hitung kebutuhan sehari, artinya kita juga akan melihat di dalam MBG ini adalah dalam 1 kali porsi makan. Nah, Kementerian Kesehatan itu sudah mengeluarkan rekomendasi sebetulnya ya, rekomendasi isi piringku. Kalau dilihat dari yang ada, isi piringku itu harus dilihat lagi dari jenis, jumlah, dan jadwalnya. Jenis adalah bahan makanan yang harus didapat yang berhubungan dengan zat gizi makro dan mikro dari kebutuhan anak tersebut, yaitu sumber karbohidrat, protein, dan lemak, serta serat. Kalau kita lihat sebetulnya sudah cukup baik ya, cukup baik contohnya. Hanya untuk pemenuhannya memang kita harus melihatnya tidak bisa dalam 1 porsi makan. Jadi harus kebutuhan sehari, karena kita sudah menghitung kebutuhan sehari yang harus didapat di dalam individu tersebut. Artinya perlu bantuan dari keluarga juga. Berarti menurut Anda, Budian, berarti menurut Anda pantauan ahli gizi setiap hari terkait dengan apa asupan bagi anak-anak ini penting sekali ya? Betul. Ya, karena MBG itu hanya 1 porsi makan, sementara dia harus mendapatkan 1 hari kebutuhan kalori. Dilihat dari jenis, jumlah, dan jadwal yang sesuai. Gitu, Mas. Saya ke Pak Edi. Pak Edi, bagaimana Anda melihat jika pada akhirnya ini, kalau kata Mas Ubed, korban terus bertambah, jumlah terus bertambah. Apakah dari DPR sendiri evaluasinya akan seperti apa? Kita lihat, apakah tutup sementara sambil melihat secara keseluruhan atau tutup total dulu nih MBG? Ya, soal evaluasi menyeluruh ada di presiden ya. Tetapi bahwa tugas kami menjaga kesehatan, keamanan masyarakat, patient safety, itu nggak boleh ditawar. Karena tugas kita melindungi keselamatan jiwa setiap penduduk. Dan kasus MBG ini kalau dibiarkan dengan sistem yang tanpa perbaikan, maka saya prediksi kasusnya akan terus meningkat karena BGN mengejar dari target sekarang menuju 30.000 untuk mencapai serapan anggaran ya. Tentu pasien safety ini harus menjadi hal yang nomor 1, nggak boleh ditawar. Sama dengan Anda naik pesawat terbang kan, urusan keselamatan itu nomor 1. Sama ada di rumah sakit, keselamatan itu nomor 1. Sama juga dengan SPPG yang itu mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh yang punya risiko terhadap keselamatan, itu nomor 1. Maka hal-hal soal ini tidak boleh ditawar lagi. Karena itu ini menjadi perhatian serius, maka harus ada share tanggung jawab pemerintah melalui BGN, Kementerian Kesehatan, Badan POM, pemerintah daerah yang di dalamnya ada Dinas Kesehatan, ada Puskesmas, ada Dinas Pendidikan, lalu ada
pendukungnya ada TNI, Polri, semuanya ini harus share tanggung jawab yang ujungnya adalah jangan sampai ada keracunan, apalagi mengancam keselamatan jiwa masyarakat. Itu nggak boleh. Oke, Pak Edi, berarti termasuk juga nanti pada saat reses akan mendengarkan masukan dari orang tua anak, termasuk juga dengan guru, terkait dengan, ya ini kalau kata Mas Ubaid tadi kan ada juga yang trauma di sekolah mereka bahwa sudah keracunan dan mungkin saja tidak ingin ada MBG lagi karena rasa trauma itu. Apakah mungkin akan juga mendengar ini dan evaluasinya ya untuk di sekolah ini mungkin tidak dulu MBG atau bagaimana? Bu Ketua DPR RI, Bu Puan Maharani kan sudah memerintahkan semua anggota DPR RI ketika reses turun gunung untuk membantu menyelesaikan persoalan negara MBG ini. Jadi apakah Komisi 9 atau di luar Komisi 9, karena ini program prioritas Presiden yang sangat mulia, ya harus kita dukung bersama dalam rangka untuk mengelaborasi semua stakeholder tadi agar berjalan sesuai dengan tanggung jawabnya. Nah dengan begitu, DPR RI juga memiliki kontribusi di dalam pengawasan MBG ini, sehingga akhirnya yang semula tanggung jawabnya hanya ada di BGN, ini akhirnya menjadi tanggung jawab bersama. Ini saya kira yang harus kita lakukan karena ini menyangkut anak-anak kita yang semula stunting, malnutrisi. Presiden ingin menaikkan kualitas SDM ini agar mencapai level daya saing yang baik. Kalau ini kemudian diganggu kan jangan. Ya, yang penting justru apabila ada masalah kita selesaikan sesuai dengan di mana masalah kasus itu ada. Tentu kalau ada perbaikan sistem menjadi tanggung jawab DPR RI untuk mengawasi BGN agar ekosistemnya semakin baik. Oke, sebelum saya ke Mas Ubaid, saya ingin disclaimer sedikit bahwa kami terus berusaha menghubungi perwakilan dari Badan Gizi Nasional tapi hingga saat ini masih terus menunggu konfirmasi untuk bergabung dalam dialog kita. Mas Ubaid, dari evaluasi JPPI, berhenti sementara atau berhenti total dan alokasi anggarannya untuk program pendidikan yang lain, bagaimana? Ya, jadi karena kami mencatat yang pertama ini, ya karena ini bukan persoalan hanya keracunan, tapi hanya ada juga soal gizi yang tidak berkualitas. Kemudian ketiga, ya ada banyak dapur-dapur MBG yang fiktif. Kemudian yang keempat ada soal dana MBG ini yang belum ditransfer, ya kan, ada juga kasus korupsi, dan yang kelima ada banyak konflik kepentingan. Karena itu ini sebenarnya kasus yang terjadi merata di semua dapur, maka tidak bisa kita hanya melakukan evaluasi sambil berjalan. Karena itu kami meminta Presiden supaya dihentikan secara total untuk dilakukan evaluasi. Nah setelah diberhentikan total dievaluasi ini, ya silakan nanti dicari jalan keluarnya. Apakah model seperti ini akan kembali dilaksanakan atau kita justru punya variasi model-model dalam pelaksanaan MBG ini gitu. Yang jelas ini harus dihentikan total dulu, dievaluasi total dulu, baru setelah itu kita perbaiki sistem, kita perbaiki tata kelola, baru nanti modelnya seperti apa MBG ini. Karena menurut catatan JPPI banyak juga ya dapur-dapur model SPPG ini yang nggak bisa diterapkan di daerah-daerah tertentu. Misalnya di daerah-daerah 3T itu akan susah menggunakan model SPPG yang sekarang formatnya seperti yang ada di kota-kota besar. Karena itu ini harus diberhentikan total, dievaluasi total dengan melibatkan semua pihak termasuk guru, orang tua, dan juga masyarakat yang lain. Oke, belum juga pada akhirnya evaluasi ini untuk nantinya bagaimana melihat perputaran ekonomi ya. Dalam arti bahwa masyarakat sekitar, penjual sekitar juga tidak mati tapi tetap merasakan juga ada hasil dari MBG ini. Begitu ya, Mas? Iya, karena itu harus dievaluasi total kan. Karena ini bukan hanya soal keracunan, bukan hanya soal mutu gizi, tapi ini banyak menyangkut banyak sekali bagaimana UMKM yang katanya ini menggerakkan UMKM tapi sampai hari ini belum berdampak terhadap UMKM. Berarti kan bagaimana supaya berdampak terhadap UMKM misalnya. Bagaimana supaya ini meningkatkan kualitas pendidikan, tapi nyatanya malah menggerogoti dana pendidikan. Berarti kan harus dievaluasi kan gitu. Jadi banyak hal yang harus dievaluasi, karena itu tidak bisa hanya diberhentikan sebagian lalu sebagian jalan, nggak bisa. Jadi semua harus diberhentikan dahulu untuk dievaluasi.
Tapi kan Mas, mungkin saja masih ada SPPG atau dapur-dapur yang memang sebenarnya secara kualitas bagus, pelayanannya bagus. Apakah tidak sayang sebenarnya diberhentikan secara total, nantinya akan memberhentikan pelayanan di situ, ada anak-anak yang mungkin tidak akhirnya mendapatkan makan, atau bagaimana? Ya, diberhentikan ini kan untuk dievaluasi. Artinya ada program-program yang harus diprioritaskan gitu kan. Jangan sampai anak-anak yang di Jakarta misalnya itu banyak sekali yang berangkat sekolah diantarkan mobil ya, tapi mereka dapat MBG. Sementara di daerah lain ya yang makan saja nggak bisa, tapi MBG belum tersedia, mereka belum menjadi penerima manfaat. Jadi mestinya mana dulu yang harus di masalah juga. Jadi sebenarnya tidak ada saat ini dapur yang benar-benar bagus, karena itu semua harus dievaluasi dan diberhentikan total supaya tujuannya tercapai gitu kan. Kemudian bagaimana transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan MBG itu secara kredibel gitu. Oke, saya ke Bu Dian, closing statementnya lebih teknis sebenarnya, bagaimana perlu penyajian yang lebih tepat pun juga persiapan ataupun pemilihan gizinya lebih tepat untuk pada akhirnya anak-anak ini satu sisi kita menghindari keracunan, tapi satu sisi gizi pun tetap terpenuhi. Ya baik, terima kasih. Ya. Dari sisi pemenuhan tentunya mungkin karena kita bicara satu porsi, jadi yang penting jumlah dan jadwalnya ya, jenis dan jadwalnya. Kalau jumlah satu porsi sudah cukup, satu piring itu, tapi jenisnya dan jadwalnya. Nah di dalam penyiapannya kita harus memperhatikan dan mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat terjadi dalam produksi MBG tersebut ya. Jadi kita harus perhatikan yang pertama adalah kontaminasi Mas. Kontaminasi atau kemungkinan paparan yang bisa terjadi kalau makanan itu biasanya biologi, kimia dalam proses pengolahannya, dan juga mungkin ada faktor fisika di situ. Di mana fisika kita harus melihat batas kritis dari seperti suhu, waktu memasak, kelembapan ruangan, dan lain-lain yang tentunya perlu melibatkan pakar di dalamnya. Jadi entah nanti mau diberhentikan sementara atau tetap diteruskan. Kalau diteruskan ya sistem manajemen dari analisis risiko tadi yang harus jalan. Seperti itu Mas. Oke, saya ke Pak Edi, closing statementnya Pak Edi, bagaimana akhirnya harus melihat tadi usulan evaluasi total, berhentikan dulu total sambil lihat evaluasi pun juga melihat ada anak-anak di luar sana di 3T yang lebih membutuhkan ketimbang mungkin yang berada di kota-kota besar. Evaluasi seperti ini. Kalau dari DPR sendiri melihatnya seperti apa? Singkat saja. Ya program ini jalan terus ya kan. Tetapi bahwa warningnya kuantitas dan kualitas harus paralel tuh. Harus paralel. Karena itu kerja keras dilakukan oleh pemerintah. Presiden pasti akan fokus. DPR itu juga fokus, nah yang di eksekutornya, di BGN, di BPOM, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, lalu TNI Polri, ini harus kerja keras juga. Nah yang tidak kalah pentingnya daerah 3T tadi, saya betul tadi, maka saya mendorong yang 3T itu saat ini harus didahulukan, jangan dibelakangkan. Ini bagian penting dari keadilan sosial, karena sesungguhnya daerah 3T itu kantong orang miskin, di mana stuntingnya tinggi. Justru kalau tidak mendapat manfaat dari program ini, inilah penyebab ketidakadilan sosial. Kita harapkan sebuah program yang bagus, tapi harus tetap dengan evaluasi yang mendalam sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Terima kasih anggota Komisi 9 DPR fraksi PD Perjuangan Edi Wuryanto. Sebelumnya ada Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji dan juga pakar gizi Dr. Dian Kusuma Dewi. Terima kasih atas apa yang disampaikan Bapak Ibu. Sehat-sehat selalu.